Selamat malam saudara-saudara semua, kembali bertemu dengan saya Hendy dalam program pengajaran Didaskalia yang kali ini kita akan membahas tentang renewing your inward man atau memperbarui manusia batinia kita. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana sebetulnya apa yang terjadi dengan manusia batinia kita, apa yang terjadi di dalam hati kita, dan bagaimana hati kita itu bertemu dengan Allah di dalam hesychasm atau di dalam keheningan, seperti yang Tuhan Yesus sendiri ajarkan di dalam Matius 6 ayat yang ke-6, bahwa masuklah ke dalam sel doamu, berbicara kepada Allah, dan di situ Allah akan berbicara dan mendengarkan engkau apa yang engkau doakan. Nah, saudara-saudara, kita akan mulai pembahasan ini. Ignatius Theophoros menulis sebuah surat kepada gereja di Efesus. Dia berkata, tapi tabit kita adalah satu-satunya Allah yang benar, yang tidak diperanakan dan tidak terhampiri. Tuhan dari semua, Sang Bapa dan daripadanya Sang Putra Tunggal itu berasal. Tabit kita pula adalah Tuhan dan Allah kita, Yesus Kristus, Sang Putra yang tunggal, dan Sang Firman Allah. Dia ada sebelum adanya waktu, tetapi yang kemudian menjadi manusia, mengambil daging dari Sang Perawan Maria. Karena Sang Firman itu menjadi daging, dia yang tidak berdaging berada di dalam daging. Dia yang tidak dapat menderita berada dalam tubuh yang dapat menderita. Dia yang kekal berada dalam tubuh yang dapat mati, agar menjadi sumber hidup. Dia menjadi sasaran kejahatan, agar dia membebaskan jiwa kita dari kematian dan kejahatan, dan menyembuhkan jiwa kita, dan mungkin memulihkan kesehatan jiwa kita ketika berpenyakit kefasikan dan dengan hawa nafsu yang jahat. Nah, saudara-saudara, Yesus Kristus, Sang Putra Allah itu, Sang Firman Allah yang tunggal itu, Sang Firman Allah yang ada di pangkuan Bapa, yang ada di dalam Bapa, berasal dari Bapa, dari Allah kita, ada sebelum adanya waktu, dia mengambil daging, ya, dari Sang Perawan Maria, Sang Firman itu menjadi daging dari yang tidak berdaging, supaya yang daging ini ditaklukkan, yang fana ini dimuliakan, sehingga kedagingan yang dia kenakan itu yang sekarang diberikan kepada kita, yang kita kenakan ketika kita beriman percaya kepada dia. Sehingga saudara-saudara, ketika kita percaya kepada Yesus, itu bukan hanya sekedar kita percaya pada seorang nabi atau kita percaya pada seorang juru selamat, tetapi lebih daripada itu, kita mengenakan kedagingan dia, kita mengenakan kemanusiaan yang kita pakai, sehingga kita memiliki satu kemanusiaan yang sama sekali baru yang kita peroleh dari Kristus. Ketika kita percaya dan ketika kita menjadi orang Kristen atau kita sudah menjadi gereja, menjadi tubuhnya Kristus, dan itu ditandai dengan kita dibaptis dan menyatakan iman kita kepada Dia. Nah, ini yang ditulis oleh Theophorus kepada gereja di Efesus, bahwa ketika kita menjadi orang Kristen, itu bukan hanya, saya punya agama, atau saya hanya sekedar orang percaya yang rutin ke gereja. Apalagi saudara-saudara di saat pandemi seperti itu, mungkin kita bertanya-tanya, saya tidak ke gereja atau saya bergereja, saya ibadah secara online atau tidak, apakah itu masih relevan, masih membuat kita perlu nggak sebetulnya kita tuh menghadiri gereja dan sebagainya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang kita bisa ajukan ya pada masa sekarang ini yang sulit seperti ini, ya, di mana relevansi gereja bagi kehidupan kita. Ya, apakah selama ini ketika kita tidak beribadah tatap muka secara langsung selama lebih kurang 5 bulan ini, apakah itu ngefek berakibat nggak kepada kehidupan kita? Nah, banyak yang menjawab, ya, uh, tidak ada bedanya begitu. Nah, saudara, kita perlu hati-hati di sini, ya, sebab kekristenan itu bukanlah cultural, bukan hanya ketika kita datang beribadah ke gereja, tetapi kekristenan ini adalah relationship. Kekristenan ini adalah masalah pribadi kita dengan Kristus itu sendiri. Sebab nanti pada akhir zaman toh Tuhan itu tidak akan menanyakan kamu dari gereja mana, dia tidak akan menghakimi sekelompok gereja,
atau gereja A, gereja B, tetapi yang dia tanyakan adalah individu A, individu B, C, dan sebagainya. Jadi person to person itulah yang akan kita pertanggungjawabkan kepada Tuhan. Oleh sebab itu, hidup kita, pertanggungjawaban kita, kekristenan kita, gereja kita, itu tidak tergantung bagaimana kita memakai gereja dalam metode seperti apa gitu ya, apakah online atau ada ibadah secara virtual atau secara langsung. Tetapi the most important thing, esensi dari semua itu di balik ibadah itu sendiri adalah bagaimana kita memiliki Kristus di dalam hati kita. Apakah kita sudah mengenakan kedagingan kita adalah kedagingan Kristus? Apakah kita sudah mengenakan kemanusiaan yang baru itu, sehingga yang kita cari itu adalah Kristusnya, bukan sistem gerejanya, bukan culturalnya, bukan packagingnya, bukan ada ibadah atau tidak, tetapi apakah kita benar-benar sudah menangkap Kristus itu sendiri. Ya, kita tidak bisa suka akan ajaran gereja atau khotbah tertentu, firman Tuhan tertentu dari seorang pendeta atau seorang hamba Tuhan, ataupun teologi tertentu, ataupun tulisan tertentu. Tetapi kita tidak mau Yesusnya, ya. Seperti ada yang mengatakan, saya suka dengan khotbah di bukit, tetapi saya tidak mau Yesusnya, saya tidak percaya kepada Dia. Nah, kekristenan bukanlah seperti itu. Kekristenan bukanlah packaging. Kekristenan bukanlah soal kita hadir di ibadah saja. Tetapi kekristenan adalah bagaimana kita sudah diubahkan oleh Kristus dalam kehidupan kita sehari-hari. Sehingga tubuh kita ini, yang fana ini, yang nantinya akan diubah menjadi tubuh yang mulia, roh kita akan terus diperbaharui, ada inward man kita yang kita tidak boleh lupa, yang harus ada renewing, satu pembaruan terus yang dikerjakan oleh Kristus di dalam Roh Kudus. Nah, saudara-saudara, ini penting banget ya, kita harus menerima Dia dulu secara personal ya, melalui iman yang akhirnya bekerja lewat anugerah. Nah, disitulah kita baru bisa mengerjakan pekerjaan baik, perbuatan baik, pengetahuan, dan sebagainya. Jadi fondasinya itu adalah iman yang harus baru bisa ditambah dengan pengetahuan, tambah dengan kebajikan, tambah dengan kasih, dan sebagainya. Jadi kita tidak bisa terbalik, bahwa kita harus accept Him, accept Christ as our personal Savior, our personal God, baru kita bisa melakukan apa yang namanya Tuhan perintahkan kepada kita. Nah, saudara-saudara, manusia yang berdosa ibaratnya seperti orang sakit yang membutuhkan tabib. Ya, Dia memberikan obat yang menyembuhkan. Kristus memberikan obat yang menyembuhkan dosa, yakni dirinya sendiri yang menderita dan mati di atas kayu salib dan bangkit mengalahkan kematian atau maut itu, sehingga kuasa dosa dan iblis dilucuti dan kefanaan dan kelapukan tubuh kemanusiaan kita terisat di dalam tubuh kebangkitan Kristus yang mulia, sehingga tubuh jasmani kita yang berada dalam Kristus akan diubahkan kelak oleh Kristus menjadi tubuh kebangkitan yang mulia, seperti tubuh kebangkitan Kristus yang mulia itu. Filipi 3 ayat 20 sampai 21, dan mengambil bagian dalam kodrat ilahi atau theosis 2 Petrus 1 ayat 14, yang mana roh dan tubuh kebangkitan ini akan bersatu menurut gambar pencipta, yakni Kristus yang merupakan kodrat asli gambar dan rupa Allah manusia. Jadi saudara-saudara, kita mesti ingat bahwa kekristenan, ya, segala macam ibadah, doa, dan hesychasm, keheningan, dan semuanya itu adalah packaging ya, yang membuat kita supaya kita itu menangkap, menemukan Kristus, dan Kristus mengubah kita ya, sehingga pada akhirnya kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi di mana roh dan tubuh kita akan bersatu ya, menurut gambar Kristus itu sendiri. So dia adalah pattern, dia adalah pola, dia adalah teladan, dia adalah contoh manusia yang sempurna, manusia ilahi yang kelak kita akan menjadi sama seperti dia. Jadi kita punya pola bahwa hidup kita akan menuju seperti dia. That's why, itulah sebabnya kenapa di dalam kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang hidup, karena ada Kristus yang terus ingin kita capai.
Seperti kata Rasul Paulus, aku berlari dan berlari. Artinya dia menuju ke depan supaya dia memperoleh hadiah, yaitu panggilan Allah di dalam Kristus Yesus itu. Artinya apa? Kita akan diubah. Ya, kita harus menjadi sama seperti Kristus yang adalah manusia sempurna itu. Namun sebelum tubuh yang hina ini diubahkan kelak, maka roh manusia ini harus diperbaharui terlebih dahulu, sehingga roh yang dicipta menurut gambar dan rupa Allah, Kristus yang adalah firman Allah yang berinkarnasi menjadi manusia itu dipulihkan dari kesia-siaan dan kegelapan karena dosa, Efesus 4 17-18, atau dihidupkan karena sebelumnya mati karena dosa, Efesus 2 ayat 1. Nah, saudara-saudara, ketika kita sudah percaya kepada Kristus, kita itu ibarat dilahirkan kembali roh kita, sehingga roh kita itu menjadi hidup dan akan terus bertumbuh. Tetapi pertumbuhannya itu selalu ada sinful nature yang disebut dengan flesh, yang disebut dengan kedagingan, yaitu disebut dengan natur yang memang Tuhan kasih pada awalnya ya. Natur atau baik itu pikiran, perasaan, kehendak, ya keinginan atau hasrat itu sebetulnya nature yang Tuhan berikan, yang tanamkan dalam roh dan tubuh kita, ya. Tetapi karena ada dosa, sehingga membelokkan itu semua, kita melakukannya itu against God, melawan Tuhan. Jadi nature kita yang awalnya baik akhirnya dipergunakan untuk melawan hal yang jahat. Jadi masih ada sinful nature atau flesh yang akan menghambat pertumbuhan dari roh itu. Nah, saudara, bahkan menghambat pertumbuhan kita menjadi serupa dengan Kristus. Nah, itu saudara, jadi sinful nature atau flesh inilah yang harus kita atasi ya ketika kita menjadi orang percaya. Nah, saudara-saudara, Roh Kudus menyalurkan karya penebusan Kristus ya melalui energi ilahi atau anugerah kasih karunia Allah yang melahirkan baru roh kita sehingga kita menjadi manusia baru. Yohanes 3 ayat 5 sampai 6. Lahir baru ini adalah pembaruan roh kita yang berisi nus. Efesus 4 ayat 23, sekali lagi, lahir baru ini adalah satu pembaruan roh kita yang di dalamnya adalah nus, sehingga nus kita yang diperbarui oleh Roh Kudus tadi. Roh Kudus memperbarui nus atau bahasa lainnya itu adalah mata batin, mata rohani, intelek, yang merupakan inti roh manusia, sehingga kita dapat mengenal kehendak Allah. Roma 12 ayat 2, dan mempersembahkan tubuh kepada Allah sebagai persembahan yang hidup pada akhirnya. Jadi nus ini yang akhirnya dimenangkan, dihidupkan, lalu supaya kita mempersembahkan tubuh kepada Allah sebagai persembahan yang hidup. Jadi baik roh dan tubuh kita itu adalah miliknya Allah yang memang kita harus persembahkan yang hidup kepada Dia, kudus dan berkenan. Roma 12 ayat 1. Nah, ini artinya apa? Ini artinya mempersembahkan tubuh itu menyerahkan anggota-anggota tubuh kepada Allah supaya menjadi senjata-senjata kebenaran, akhirnya menjadi alat yang dipakai untuk menyatakan kebenaran Allah. Roma 6 ayat 13, melalui apa? Penyalipan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sebab apa? Sebab memang tadi saya katakan, roh yang lahir baru itu masih, yang dulunya masih ada sinful nature, ada flesh tadi yang melekat. Sehingga flesh ini, daging inilah yang harus disalibkan. Yang berisi apa? Yang berisi patos, hawa nafsu, dan epitumia, keinginan-keinginan daging. Nah, jadi keinginan atau epitumia ini merupakan bagian dari patos, hawa nafsu. Hawa nafsu itulah sinful nature yang ibaratnya satu penyakit bagi roh kita. Ini yang harus disalibkan. Jadi penyaliban daging ini bukan daging secara jasmani, tetapi ini adalah sinful nature atau baik itu pikiran, ya, perasaan, hasrat yang timbul dari roh kita, nature dari roh kita itu yang akhirnya itu bersifat dosa, ya, Roma pasal 7, itu yang bersifat dosa, itulah yang harus dimatikan atau disalibkan. Yang artinya sinful nature atau daging inilah yang berisi hawa-hawa nafsu tadi, keinginan tadi, baik itu yang timbul dari pikiran, perasaan atau emosi, bahkan hasrat atau keinginan itu sendiri. Jadi dosa itu bukan hanya dilakukan oleh anggota tubuh, tapi juga di dalam jiwa atau roh kita sendiri. Nah, ini yang harus kita kerjakan dalam Galatia 5 ayat 24. Inilah artinya kita menyerahkan anggota tubuh kita kepada Allah.
Inilah artinya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Allah. Inilah artinya kita yang sudah dilahirkan baru atau nus yang sudah dilahirkan baru. Nah, saudara-saudara, nus yang diperbarui ini harus menjadi guardian atau penjaga inner life atau batin atau hati kita. Sehingga hati ini tetap menjadi terang dan hati yang terang ini akan membuat tubuh kita juga menjadi terang. Ya, kita bisa baca Matius 6 ayat 22 sampai 23, Lukas 12 ayat 33 sampai 6, Matius 5 ayat 15. Nus atau intelek ini harus senantiasa berjaga-jaga dan waspada atau nepsis terhadap segala cobaan iblis, Matius 26:41, yang membangkitkan logisme atau pikiran-pikiran jahat sehingga memunculkan epitumia atau nafsu-nafsu jahat las yang jika dibuahi akan melahirkan perbuatan-perbuatan dosa. Roh Kudus yang telah memperbarui nus juga kita tidak tinggal diam, tetapi dia sibuk bersinergi dengan roh kita dalam doa dan berjaga-jaga tadi. Hanya dengan doa kita bisa berbicara kepadanya, dan dengan keheningan atau hesychiasm, kita bisa mendengar suaranya untuk menuntun dan membimbing kita dalam kebenaran. Yohanes 14 ayat 26. Dan itulah artinya kita hidup oleh dan dipimpin oleh roh. Ya, salah satu kutipan dari Desert Fathers yang terkenal adalah bagaimana saya diselamatkan. Lalu salah seorang Desert Father atau Abba itu menjawab, masuklah ke dalam sel doamu, maka sel doamu akan mengajari segala sesuatu bagi kamu. Jadi penting banget ya kita punya satu relationship, hubungan yang benar, yang otentik bersama dengan Roh Kudus, dengan Kristus, ya. Itulah kekristenan yang sejati, yang mesti kita hidupi, ya, yang walaupun ada di dalam budaya kontemporer seperti sekarang ini, misalnya budaya online dan sebagainya. Kembali lagi kepada esensi pertanyaannya, do you speak to your God? Do you live with your God? Do you ever know Him personally? Nah, inilah hanya dengan doa kita bisa berbicara kepadanya di dalam keheningan dan kita baru bisa mendengar suaranya. Oke, sekarang kita akan bahas ya esensi dari ini semua ya yang tadi kita bicarakan itu adalah kembali kepada hesychia atau keheningan. Nah, saya akan membahas tentang keheningan ini secara mungkin lebih ringkas ya buat kita lebih gampang kita cerna ya. Saya ambil dari beberapa Desert Fathers ya maupun ajaran dari kontemporer seperti Callistus Ware sekarang ya. Dia menuliskan bahwa hesychas, the person who attain hesychia, inward stillness or silence, is par excellence the one who listens. Ya, jadi seorang hesychas atau seorang yang melakukan hesychiasm, keheningan itu, dia mencapai hesychia, artinya dia mencapai inward stillness, kedamaian di dalam silent, di dalam batinnya, atau itu yang disebut dengan silence ya. Nah, silence artinya par excellence the one who listen. Jadi silence artinya orang yang sudah benar-benar bisa mendengar Allah. He listen to the voice of prayer in his own heart. Dia mendengar suara dari doanya dalam hatinya sendiri. And understand that this voice is not its own, but that of another speaking with him. Tapi ini suara bukan suara dia, tetapi ada yang lain yang sedang berbicara di dalam dia. Mengapa sih harus mendengar dalam keheningan? Kita, tubuh dan roh ini adalah bait Roh Kudus, di mana Roh Kudus itu tinggal dan mengajar di dalam batin kita. Jadi kenapa kita perlu mendengar yang memang bukan dari diri kita? Sebab di dalam diri kita itu bukan lagi aku yang hidup, tetapi ada Kristus. Berarti ada Roh Kudus, ada Allah sendiri. Karena itu Tritunggal yang tidak bisa dipisah-pisah. Jadi bukan lagi aku yang hidup, tetapi ada Allah Tritunggal. Itulah sebabnya kita katakan kita, tubuh dan roh ini adalah bait Roh Kudus. Berarti tempat tinggalnya Allah. Oleh sebab itu, kita harus tahu bahwa di dalam diri kita itu ada Allah yang tinggal, ya, secara misteri, dan we have to find Him, gitu. We have to talk to Him, and we have to communicate with Him, ya, have personal with Him. Nah, inilah artinya
ada Dia yang tinggal dan mengajar di dalam batin kita, sehingga tubuh dan nus itu harus dibawa dalam keheningan supaya bisa mendengar suara Roh Kudus. Oke, Nah, kalau kita mau mendengar seseorang, we must keep silence, like we talk to others, gitu. Kalau kita bicara terus, kita nggak akan bisa mendengar orang itu ngomong apa. Nah, sama seperti kita mau mendengar suara Allah. Nah, that is hesychasm. Itulah hesychia atau keheningan. Ya, the par excellence, the one who listens, gitu. Membaca kitab suci dalam keheningan pribadi menjadi cara terbaik untuk mendengar suara Allah. You pray and you read the Bible. Itu juga adalah cara terbaik untuk mendengar suara Allah. Sedangkan berdoa tanpa henti, praying unceasingly, like Jesus prayer, itu adalah doa roh yang hening, itu adalah cara yang terbaik kita berbicara kepada Allah. So you read the Bible to listen to your God. And when you pray unceasingly, and then it is the best way you talk to your God. Gitu kata Kalistos Ware. Kita lihat seorang bapak gereja yang bernama Gregory Palamas ya di abad ke-14. Dia menjelaskan doa keheningan itu sebagai berikut. Let us walk with the body and pray with the soul. Mari kita bekerja dengan tubuh kita, tapi kita berdoa dengan jiwa kita atau roh kita. Let us outer man perform bodily tasks. Baiklah tubuh jasmani yang Tuhan berikan itu kita kerjakan. Kita bekerja. Tapi let the inner man be entirely dedicated to the service of God. Tapi apa yang kita lakukan ya secara bodily, tapi di dalam hati ini itu dilakukan untuk mempersembahkan sesuatu kepada Allah. Jadi persembahkanlah tubuhmu, jiwamu, semuanya itu benar-benar bukan hanya ditulis Paulus kepada Roma, tetapi memang benar applicable di dalam hidup kita. That's the Christianity. Itulah kekristenan. Bahwa firman itu sudah jadi daging, apa yang kita tahu must be applicable, menjadi daging dalam kehidupan kita. As Jesus, God and man commanded us saying, but when you pray into your closet, and when you have shut your door, pray to your Father which is in secret. Seperti yang tadi saya katakan dalam Matius 6 ayat 6, Tuhan itu memerintahkan kepada kita ya, Kristus itu sendiri. Ketika kamu berdoa, masuklah ke dalam kloset lemari batinmu, ya, atau sel doamu dalam keheninganmu. That's mean, oke? Okay? Kalau LAI menerjemahkan dalam kamar atau ruang yang tersembunyi, ya. Ini bukan berarti kita harus mengungsi ke hutan atau masuk ke dalam satu ruang bawah tanah yang hening, tidak. Tetapi ini lebih kepada spiritual meaningnya adalah enter into your closet, artinya masuklah ke dalam hatimu yang hening, stillness in the heart. Untuk apa? To shut your door, tutuplah pintumu, itu artinya apa? Menutup segala pintu indera kita, menutup segala kebocoran-kebocoran yang bisa mengganggu, ya. Tutuplah pintumu, artinya kita berjaga-jaga, jangan sampai kita setiap hari begitu sibuk dan sibuk ya, sampai kita nggak bisa gitu. Jadi shut your door, shut your computer, shut your laptop, shut your phone, gitu, shut your mouth, ya, shut your ear, eyes, and everything, segala sesuatu yang bisa mengganggu closet atau hati kita. Shut your door, okay? And then baru di situ pray to your Father, berbicara kepada Bapamu, which is in secret, artinya secara misteri, ya, secara secret. Jadi berdoalah kepada Bapamu. That's the meaning of the hesychasm. Matius 6 ayat 6, inilah inti dari doa keheningan, kata Gregory Palamas. Ya, the closet of the soul is the body. Jadi roh closet dari tubuh, lemari dari tubuhmu itu adalah lemari dari jiwamu, adalah tubuhmu. Ya, doors itu adalah 5 bodily senses. Ini yang harus kita tutup. Okay, close everything. So you can enter into your closet. The soul enters its closet when the mind does not roam among the things of this world and the affairs of this world that stay within in our heart. Jadi jiwa akan masuk ke dalam batin atau hati ketika pikiran itu tidak lagi kemana-mana, ya, ke dunia ini atau dalam berbagai macam urusan dunia kita, tetapi terus tinggal di dalam hati kita.
Our senses become close and remain close when we do not let them attach to external sensory thing. Jadi external sensory thing itu bisa mengganggu our heart ya melalui senses tadi. In this way, our mind remains free from every worldly attachment. Sehingga kita benar-benar bisa hesychasm, kita bisa benar-benar menjauh dari segala hal-hal duniawi yang attachment kita. By secret mental prayer, we unite with God as Father. Jadi dengan doa tadi di dalam batin tadi, secara misteri kita bisa menyatu dengan Allah Sang Bapa. That is the mystery of the prayer. Ya, Anthony Cornelius menuliskan, hesychastic prayer is very much like contemplation, which may be defined as enjoying the Lord in silence. Jadi ada istilah sekarang yang namanya kontemplasi. Itulah sebetulnya sama, bahwa kita punya the visions. Akhirnya ketika kita punya mental prayer, shut our doors, menutup pintu kita, enter to the closet of the heart to find God, to meet Him with the contemplation. It means that we have the vision. Kita punya visi to see, to hear, to talk, to meet Him. Itulah kontemplasi. Ya, it means that enjoying, menikmati Dia di dalam silence. It's a relaxing love relationship, sehingga ada hubungan kasih yang damai, yang relax. Ya, the mind rests and the heart is full of joy. Jadi nus kita bisa beristirahat dalam pengertian silence dan hati kita penuh sukacita. Contemplations begin when prayer lifts up. Jadi contemplation atau visi melihat Allah itu akan mulai ketika doa itu benar terjadi. In contemplation there are no words, tidak ada kata-kata. It means that shut your mouth, shut your senses tadi, no actions, shut your doors, shut your thoughts, ya, shut your bodies. Our heart is completely open before God. Yang adalah tutuplah sensismu, bukalah hatimu secara sepenuhnya kepada atau di hadapan Allah. We receive His love and enjoy His presence. Kita menerima kasih-Nya dan menikmati kehadirannya. Contemplation, enjoying the Lord in silence, itu artinya kontemplasi, menikmati Allah di dalam keheningan. Is a close to heaven as we can get there on earth. Ini adalah seperti kita dekat kepada surga yang kita bisa rasakan di bumi. Nah, it is heaven, tapi bukan. Ini adalah surga itu sendiri. Sebab hesychastic prayer, according to Saint Theophan the Recluse, leads us into the very presence of God. To pray is to descend with the mind into the heart. This is the meaning of the prayer. Jadi doa bagi kita itu adalah kita merasakan atau kita hadir di hadapan Allah seperti kita itu ada di surga. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaanmu di bumi seperti di surga. Artinya apa? Di bumi seperti di surga. It means is this by our prayer. Itu hanya bisa terjadi ketika kita berdoa. Itulah sebabnya to pray is descend with the mind into the heart. Kita berdoa itu berarti pikiran kita, nus kita masuk dalam hati kita, not into the sensation, not into sensory things, not to the external world, not to everyday cares gitu. But we have the royal hours. Ya, kita memang benar-benar punya royal hours yang kita persembahkan kepada Allah. Royal hours, it means like kita royal, kita menghabiskan jam-jam itu secara royal kepada Allah. We enjoy, we full of joy, seperti itu. Ibarat contoh kita mengadakan sebuah pesta ya, apa pesta ulang tahun atau pesta perkawinan begitu, pernikahan, kita sangat full of enjoy. Semakin banyak orang datang ya, kita royal, kita memberikan servis yang terbaik kepada mereka, para tamu undangan yang datang. Semakin banyak yang datang, kita akan semakin senang ya. This is the royal. Kita memberikan tanpa kita mengharapkan ada keuntungan, bukan? Begitu juga dalam kehidupan kita. We have royal hours. Kita harus punya royal hours itu di dalam silence itu. Kita punya satu jam-jam yang kita habiskan bersama dengan Dia. And dare to stand before the face of the Lord. Dan itulah artinya kita berdiri di hadapan Allah. Ever present. Dia selalu hadir. All seeing, selalu melihat within you. 24 jam. Silence is the sacrament of the world to come. Words are the instrument of this present, says kata Saint Isaac the Syrian. Jadi silence itu adalah satu misteri dari dunia yang datang.
the heaven comes to the earth. Words are the instruments of this presence age. Yesus juga melakukan hal yang sama setelah dia begitu sibuk melayani banyak orang. Dia juga melakukan silence, kontemplasi. Kita bisa baca Markus 1 ayat 35. Dia berdoa dalam keheningan untuk mendengar Bapanya. Tubuh dan pikiran perlu bersatu dan turun ke dalam hati kita untuk menjumpai Allah di sana dan membiarkan Dia berbicara kepada kita. Kita bisa mulai dengan Jesus Prayer. Lord Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Cornelius menuliskan, the church fathers have taught us to the way to control the mind. Ya, para ajaran Bapak Gereja mengajarkan kepada kita bagaimana kita mengontrolkan pikiran atau nus kita. It is by using one thought to read with all the other thoughts that crowd the mind. Menyingkirkan semua pikiran-pikiran yang mengepung mind kita. That one thought is the Jesus prayer, hanya dengan Jesus prayer. So, in silence, say the Lord, Jesus Christ, Son of God, have mercy on me, a sinner. Nah, dengan fascinating the mind seperti ini, dengan nama Yesus, kita akan dimampukan untuk menjaga mind kita, nus kita terbuka, ya, the voice of God. Keeping at bay all the other voice. Dan akan menjauhkan semua suara-suara yang membuat kita terganggu. He who has achieved stillness has arrived at the essence of the Christian faith. Jadi dia yang bisa mencapai stillness adalah dia yang mencapai the essence of the Christian faith, kata John Green's Marcus. So the essence of the Christian faith itu adalah your stillness with God. That's very important. Yeah, you come to the church, it's the stillness. You listen to the homily, it's the stillness. You pray, it's a stillness. You read your Bible, it's a stillness. When you talk to somebody else, when you ketika kita berbicara kepada orang lain, it's your stillness. Tubuh bekerja, but your heart must be in stillness. You do, you write, you walk, you run, and everything you do in your life. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan ini, it's the time for your soul to keep in stillness with God. That is, jadi dia yang mencapai stillness telah mencapai the essence of Christian faith. Nah, ini kata John P. Marcus. Ini amazing sekali, saudara-saudara. This is our lost Christians. Ya, inilah kekristenan kita yang hilang zaman sekarang ini. We have to find it. Kita harus menemukan itu. So the Christian is not cultural. Jadi ini bukan hanya satu budaya beragama. Kekristenan itu melengkapi salah satu agama yang ada di dunia. Not the completion. Ya, we are safe. We have true faith, not in a Christian religion activities. Jadi bukan tingkah laku agama yang sebetulnya itu yang menunjukkan kekristenan itu, but stillness in God. Kita like Saint Theophan mengatakan, you open your mind to the voice of God, and then achieve stillness. It is the essence of our faith. Saudara-saudara. Nah, bagaimana ini kita melakukan? Apa sih cara praktisnya yang kita bisa kerjakan dalam kehidupan kita sehari-hari? Ya, di situasi seperti sekarang ini, bahkan in any situations, ya. Kejadian seperti ini bukan sekali di dalam sejarah dunia ini, tetapi sudah berkali-kali pandemi seperti ini. How to pray? Bagaimana menjalankan doa dalam keheningan ini? The solitude of a minute silence at 6 p.m. Cara praktisnya kita bisa hening 1 menit setiap jam 6 pagi. Misalnya, to thank him for the physical light of the sun. Mengucap syukur atas matahari yang terbit bagi kita. Ya, matahari selalu terbit bagi kita. Bahkan tidak ada orang yang memuji dia sekalipun. Bahkan di saat masih banyak orang yang tertidur pun, dia tetap bersinar untuk kita. Ketika dia bersinar, dia tidak mengharapkan ada orang datang untuk praise to him.
Ya, karena mungkin masih banyak orang yang tertidur gitu. And for the spiritual light of the other sons, the Son of God. Kita mengucap syukur pada matahari, terutama matahari ya, uh, rohani kita, matahari rohani kita, yaitu anak Allah tadi. Oke, the physical light, terang untuk tubuh jasmani kita, yaitu matahari. Tetapi ada the spiritual light, yaitu the Son of God. At 6 a.m. to pause quietly. Biasakan jam 9 pagi kita pause quietly. Saya dulu masih ingat ya cerita tentang hesychasm ini. Ada seorang petani yang kehilangan jam arloji lah, kesayangannya. Ya, arloji itu sebenarnya bukan arloji yang mahal atau yang yang bagus gitu ya. Tetapi itu adalah pemberian dari orang yang sangat dikasihinya. Nah, suatu saat dia kerja di sebuah gudang gitu ya, lalu tiba-tiba dia kehilangan arlojinya itu, terjatuh, nggak tahu kemana begitu. Dia sudah cari, bongkar ke sana, dia begitu sibuk, dari atas ke bawah, dia bongkar jerami-jeraminya, tapi tidak ketemu. Sampai akhirnya dia nyerah, ya sudahlah hilang. Lalu tiba-tiba dia dapat satu akal gitu. Oh iya, ada anak-anak yang sedang main di luar. Ya udah kalau gitu saya panggil mereka lah membantu saya mencari. Ya panggil anak-anak itu, kira-kira ada 3-4 orang, ayo kalian cari, nanti saya akan kasih hadiah. Wah, anak-anak itu pun semangat, cari ke sana ke sini. Setelah ditunggu berapa saat, ternyata arloji itu tidak ketemu. Sampai petani itu pun datang, kalian ketemu? Tidak. Ya sudahlah, kalian balik saja. Lalu tiba-tiba ada satu orang anak datang. Gimana kalau saya coba lagi? Tapi nggak boleh yang lain, hanya saya aja. Gitu. Petani itu awalnya nggak mau, tapi kenapa ya nggak dicoba? Kayaknya anak ini serius banget gitu. Ya udah, kamu masuk, kami tunggu di luar. Nah, lalu anak kecil itu nggak berapa saat keluar. Ore, saya dapat arlojinya, paman saya dapat arlojinya gitu loh. Nah, pamannya tuh kaget. Loh kok bisa? Kita udah setengah mati, bongkar sana sini, sampai jatuh bangun tidak ketemu juga arlojinya. Lalu anak itu cerita kepada paman. Paman, saya sebetulnya cuma duduk diam di gudang itu. Saya nggak melakukan apa-apa, paman. Saya cuma duduk diam sampai suasana begitu tenang. Lalu saya ada dengar detakan dari jam alergi itu. Tek, 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 tek. Lalu saya cari suara itu. Dan saya ketemu alerginya paman. Nah, saudara-saudara, bukankah hidup kita itu seperti itu? Ya, we lost our Christianity. Kita kehilangan kekristenan kita. Sebab apa? Kita begitu sibuk melakukan banyak hal ini dan itu. Ya, tetapi di dalam kesibukan itu seperti hampa tanpa ada satu stillness di dalamnya. Kita bisa sibuk sana sini. Ya, apalagi misalnya kita punya keluarga, kita punya banyak pekerjaan, apalagi di saat situasi ekonomi seperti ini. Tapi saudara-saudara, tubuh bisa bekerja dalam segala kesibukan. But don't lose it in your heart. Tapi janganlah itu menghilangkan hati kita. Okay? We have to find the peace of God. Ya, tubuh memang bisa sibuk, tetapi hati kita, roh jiwa kita must find the peace of God. Kita harus bisa mendengar suara Allah itu. Seperti anak kecil tadi yang bisa menemukan arloji itu. Ya, kita nggak boleh kehilangan hidup kita, kehilangan kekristenan kita karena kita begitu sibuk saja mencari ini dan itu, yang pada akhirnya kita juga nggak dapatkan apa-apa. Tetapi dalam kesibukan, dalam apapun yang kita kerjakan, we have to find the stillness in God. So, that's why jam 9 kita pause quietly, kalau bisa kita diam sejenak, ingat apa yang jam itu yang Tuhan pernah korbankan untuk kita. Itu adalah hari Pentakosta, hari di mana Roh Kudus hadir di dalam diri kita. Itu karya Allah di dalam sepanjang sejarah kepada kita. Pada siang hari jam 12, jam 1 ya, kita bisa mengingat Yesus dipaku di atas kayu salib. Berterima kasihlah kepada Dia karena kasih-Nya yang ajaib, yang begitu setia sampai Dia harus mati di atas kayu salib. Pause, stillness in Him. At 3 p.m., jam 3 sore,
Kita pause lagi, kita ingat kematiannya di atas kayu salib pada jam itu. Dan berdoa, ya, seperti doa seorang pencuri yang disalib di sebelahnya. Lord, remember me when you come into your kingdom. Tuhan, ingatlah aku ketika kamu datang ke dalam kerajaan-Mu. Oke, kita bisa pause, kita berdoa 1 menit seperti itu. Kemudian jam 6 sore, when the coming darkness, ketika kegelapan sudah datang, remind us the darkness of sins and death. Ingatlah kami, ya, akan tentang kegelapan dosa kami dan kematian kami. Cry for your sin in a day, itu. Tangislah dosamu dalam 1 hari itu. Reminds us, ya, of the darkness of the sins of the soul and the dead. To remember Jesus, ingatlah Yesus who came into the world, yang datang kepada dunia ini sebagai terang, to destroy the oppressive darkness of sins and death, untuk menghancurkan kegelapan dosa dan maut atau kematian itu. Nah, saudara-saudara, this is secara praktis, ya, 6 p.m., jam 6 pagi, jam 9 pagi, jam 12 siang, jam 3 sore, jam 6 malam atau petang. Nah, saudara, come to Him, pray, quiet, stillness, and then you will find the miracle of the words within in your heart and in your life. Menyediakan waktu yang cukup untuk berdoa dalam keheningan semakin mendekatkan diri kita kepada surga. Itu akan menguatkan dan menyegarkan inner life kita yang akan menguasai out life kita, ya, kehidupan jasmani kita. Kerinduan Paulus adalah manusia batinia ini yang diperbaharui dari hari ke hari. Dia mengatakan, janganlah kehilangan hati. Do not lose your heart. Walaupun our outward man, ya, manusia lahiriah kita terus-menerus sedang binasa ini. Ya, sakit lah, kena macam-macam penyakit lah, bisa tua lah. Tapi inward man, manusia batinia, is being renewed, terus-menerus diperbaharui day by day, hari ke hari. For our light affliction, which is but for a moment, tetapi kesukaran, penderitaan sekarang ini itulah ringan, ya, dan sementara, moment. Is working for us as far, tapi ini sedang bekerja untuk mendatangkan hal yang di luar, ya, eternal, kekal, melebihi dari segala yang momen tadi. Inilah kemuliaan, ya. Where we do not look at the things we are seeing. Kami tidak mencari hal-hal yang kelihatan, tetapi hal-hal yang tidak kami bisa lihat. For the things we are seeing are temporary. Sebab apa yang kami lihat itulah sementara. But the things we are not seen are eternal. Carilah hal-hal yang kekal. Sebab hal-hal yang tidak dilihat itu adalah hal-hal yang kekal. Dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Jadi saudara-saudara, ini ayat ini menjadi ayat yang sangat bagus banget buat kita untuk kembali remind ourselves that our outward man, ya, manusia lahiriah kita is perishing, but the inward man is being renewed day by day. Do not lose your heart. Look at the things which are not sins. For the things which are not sins are eternal. Inilah yang harus kita ingat, ya, dalam 2 Korintus 4 ayat 16 sampai 18. Nah, saudara-saudara, ada satu perkataan dari seorang Desert Fathers, ya. Nanti pada hari Selasa tanggal 18 Agustus, ya, saya akan kembali mendalami topik Hesychiasm ini, tapi lebih akan fokus kepada Desert Fathers atau Bapak Padang Gurun, ya, seperti apa yang mereka ajarkan. Nah, salah satu topiknya itu adalah Hesychia. Misalnya, salah seorang Bapak Padang Gurun bernama Anthony the Great, ya, dia Bapak monastik, dia berkata gitu, just as fish die if they are on dry land for some times, ya, sama seperti ikan akan mati, ya, jika mereka terus-menerus di daratan gitu, ya. So do monks who loiter outside their shell or waste time with willingly release themselves from the tensions of Hesychia. Begitu juga seperti ikan tadi, para rahib atau biarawan itu akan mati, ya, ketika dia juga menghabiskan waktu mereka di luar sel mereka atau hal-hal dunia, ya, tanpa ada Hesychia, sama seperti ikan yang ada di daratan bukan di dalam air. So we should hasten back to the cell like the fish to the sea.
maka ikan itu harus segera kembalikan ke air atau ke laut. Begitu juga kita harus kembali kepada sel doa kita. Lest while loitering outside we will forget to keep a watch on the inner. Kalau kita terus berkeliaran di luar, maka kita lupa menjaga apa yang ada di dalam. Anthony, perkataan yang ke-11 ya, atau poin yang kedua, he also said, he who stay in the desert in Hezekiah is releasing from fighting on three fronts, hearing, speaking, and seeing. He has only one to contend with the heart. Jadi Hezekiah itu apa? Hezekiah itu kita menang atas 3 peperangan. Kita menang dari senses mendengar, berbicara, dan melihat. Oke, okay? He has only one to contend, dan kita hanya tahu bagaimana kita menaklukkan hati itu. Arsenius ini salah seorang Desert Fathers yang lain, dia berkata gitu, dia berdoa kepada Tuhan dan berkata, Lord, show me the way to be saved. Tuhan, tunjukkan aku cara atau jalan aku diselamatkan. Lalu kemudian datanglah suara yang berkata kepadanya, Arsenius, free from people and you shall be saved. Arsenius, ya, bebaskanlah dirimu, jauhilah dirimu dari orang-orang dan kamu akan diselamatkan. It means that you find the stillness in the Lord. Itu maksudnya. Kamu akan diselamatkan when kerajaan yang di surga itu datang ke dalam hatimu. Jadilah kerajaanmu seperti di bumi ini. Artinya apa? In the earth, di sinilah kita mendapatkan kerajaan Allah itu. That's it. You shall be saved. Stillness in the Lord. Arsenius kemudian berkata lagi, when the same elder has retired into the solitary life, he offered the same prayer. And he heard a voice saying to him, Arsenius, take flight, keep silence, and maintain Hezekiah, for these are the roots of sinlessness. Jadi untuk mencapai keadaan yang suci, kudus, Arsenius berkata, terbanglah, ya, keep silence, dan maintain Hezekiah itu. Kemudian, Abba Mark said to Abba Arsenius, why do you run away from us? Kenapa kamu berlari dari kami, menjauh dari kami? Lalu the elder itu berkata, God knows that I love you, but I cannot be God and with people. This interesting ya. Allah tahu bahwa aku mengasihi kamu, tapi kami tidak bisa bersama dengan Allah sekaligus bersama dengan orang. The thousands and tens of thousands above have one will, but people have many wills. So I cannot forsake God and come among people. Nah ini para bapak guru luar biasa ya. The thousands and tens of thousands ya, 10.000 dan di atas 10.000, ada lagi di atasnya ya. Tetapi people have many wills, so I cannot forsake God and come among people. Nah, jadi saudara-saudara, ini beberapa perkataan yang menunjukkan bahwa harus ada dari kita untuk terus effort ya, yang harus kita lakukan untuk mengejar yang namanya Hezekiah. Jadi saudara-saudara, as a practical matter for us, everything you do, ya apapun yang kita kerjakan, don't lose your heart. Jangan kata Rasul Paulus, do not lose your heart. Jangan kehilangan hatimu. Atau don't quench your spirit. Jangan padamkan rohmu. Ya, jangan padamkan api itu. Dengan cara apa? Kita selalu Hezekiah. Ingat, Lord, remember me when you come into your kingdom. Kita ingat doa seorang pencuri itu. Atau kita ingat Jesus prayer, Lord, Son of God, have mercy on me. Jesus Christ, Son of God, have mercy on me. Yeah. Everything you do, your bodily works, kata Malamas, ya di sini. Let's us walk with the body, but pray with the soul. Let our outer man perform bodily tasks, but let the inner man be entire dedicated to the service of God. Dan itu adalah Hezekiah tadi. So, jangan hilang kekristenan kita. Apapun yang terjadi, don't lose your heart. Don't quench the spirit. Receive Christ. Terima Kristus sebagai pribadi itu. And then talk to him. Selalulah berbicara kepada dia in stillness, dalam silence atau di dalam keheningan. Kiranya renungan seperti ini, pengajaran seperti ini bisa menolong kita ya untuk
semakin hari kita bisa semakin berkenan di hadapan Tuhan di dalam apa yang kita kerjakan, kehidupan kita bisa memuliakan Allah in stillness. Thank you semuanya, semoga ini menolong kita untuk menjadi anak Allah yang sungguh-sungguh hidup, ya, menjadi orang Kristen yang sungguh-sungguh sejati. Thank you, sampai jumpa pada pengajaran yang berikutnya.